Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Saya ngajak kita bersukacita di dalamnya. Karena hari ini Tuhan berkenan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapanmu ya Tuhan. Dan biarkanlah perkenananmu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, yang boleh datang menghampiri tahta kemuliaan. Jamah lawat setiap kami, dimanapun kami berada. Sungguh kami menyerahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan pengasihanmu, dan semuanya ini boleh jadi melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah kekuatan kita. Amin. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, tetapi yakin dan percayalah, kita harus tetap bersukacita, bersorak-sorai. Mari kita naikkan pujian, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah yang kuat. Angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gamu. Sekali lagi dari awal. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah yang kuat. Angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gamu. Sekali lagi katakan dari awal. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah yang kuat. Angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Masyurkan namanya, hai seluruh bangsa, bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ayat yang kedua. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Masyurkan namanya, hai seluruh bangsa, bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan. Bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Amin. Apakah benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja? Apa yang menjadi bukti bahwa kita menempatkan, kita memposisikan bahwa Yesus adalah Tuhan,
Raja di atas segala raja. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk saya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Apa buktinya? Pujian yang akan kita naikkan. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Biarkanlah ini boleh menjadi satu kerinduan dan bukti dalam hidup kita bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Dari awal lagi kita naikkan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, 1 hal yang kurindukan, 1 hal yang kurindu. Inilah kerinduan kami Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. 1 hal yang ku minta selalu ya Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati
di dalam doa. Bapa kami di surga, saat ini kami merindukan petunjuk yang daripadamu melalui kebenaran firman-Mu. Buka singkapkan ya Tuhan terhadap hati pikiran keberadaan yang telah kami peruntukkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu saat ini. Berkati kami semuanya dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan kami yang ada di tempat-tempat lain, terpisah di antara satu dengan yang lain, yang menikmati siaran ini. Terpujilah Engkau, kuasa yang berasal daripada-Mu. Sungguh kami mohon untuk jalannya pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala merenungkan firman yang akan kita telaah bersama-sama, saya ingat terus kepada anak-anak kami. Manakala saya dan istri mau meninggalkan rumah, pergi ke satu tempat dalam satu urusan yang harus kami lakukan, apa yang mereka katakan? Pak, Ma, mau kemana? Pak, Ma, berapa lama? Jangan lama-lama. Kami tidak mau ditinggal berlama-lama. Itu yang selalu disampaikan oleh anak-anak kami manakala kami mau pergi keluar rumah. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan adalah di rumah ada orang tua mereka. Di rumah bergumul bersama-sama dengan orang tua. Ada senda gurau, ada saling mengajar di antara satu dengan yang lain, saling memberitahu di antara satu dengan yang lain, memperhatikan di antara satu dengan yang lain, terjadi di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya anak-anak kami selalu mengatakan, jangan lama-lama meninggalkan rumah. Jangan lama-lama meninggalkan kami ada di dalam rumah ini. Kami ingin selalu berhubungan, berfellowship dengan orang tua kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian yang kita naikkan pada bagian di depan tadi, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, bait Allah, daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Ini adalah merupakan kerinduan. Ini adalah merupakan keinginan yang disampaikan oleh penulis kitab. Mari kita akan mencoba lebih dalam memahami nats yang menuliskan ayat tersebut. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Namun kita akan menikmati kebenaran ini dalam pembacaan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perikopnya ya, Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Kita akan menikmati dalam bacaan bersama-sama. 1, 3. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lebih lanjut membaca, menikmati bacaan Nats ini, di sana dalam ayat yang ke-11 disebutkan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun penulis Nats ini, apakah hambanya Raja Daud yang sedang mengungkapkan kerinduannya, ataukah orang-orang Lewi di dalam Bani Korah yang menunjukkan kerinduannya kepada Tuhan? Tetapi pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya bahwa ini adalah kerinduan orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah kerinduan orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya, memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka inilah yang kita dengar, maka inilah yang kita baca. Kerinduan orang percaya. Katakan pribadi lepas pribadi, kerinduan orang percaya. Apa yang menjadi kerinduan orang percaya? Apa yang menjadi kerinduan orang-orang yang takut taat akan Tuhan, yang menjadikan Yesus adalah Raja di dalam hidupnya, Raja di dalam hatinya, Raja di dalam segala tindakan-tindakan dan perilakunya? Apa yang menjadi kerinduannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti di buku tadi saya sampaikan bahwa bagaimana anak-anak kami mencoba untuk mengatakan, jangan lama-lama ya Pak, jangan lama-lama ya Mak, ada di luar rumah dan tidak bersama-sama dengan kami. Ada satu kerinduan yang mendalam dalam kehidupan anak-anak untuk selalu bersama. Dan pada bagian ini disebutkan ada kerinduan yang mendalam yang terjadi dalam diri dan kehidupan penulis kitab Mazmur pasal yang ke-84 ini. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada apa? Kepada tempat kediaman Allah. Ini 1 hari 24 jam. Realitas yang terjadi. Apa yang ada di dalam benak pemikiran kita? Apa yang ada dalam benak pemikiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Kalau kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja, Yesus adalah Allah kita, apakah 1 kali 24 jam yang ada dalam benak pemikiran kita, 1 jam saja, kita mau memprioritaskan untuk
berfellowship dengan Tuhan. Atau jangan-jangan bukan itu yang ada dalam benak pemikiran kita. Karena situasi kondisi yang memposisikan siapapun juga orang yang hidup saat ini. Karena permasalahan demi permasalahan, persoalan demi persoalan, pastilah menghampiri. Situasi suasana COVID-19 membuat orang menemukan berbagai macam jalan keluar untuk dirinya tetap hidup, untuk dirinya tetap eksis di dunia ini. Nah, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang ada, masih adakah satu pemikiran seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Mazmur pasal yang ke-84 menunjukkan pengalaman yang luar biasa. Bagaimana dirinya memiliki satu hubungan yang telah terbangun dengan Tuhan yang adalah Bapaknya, yang adalah Allahnya. Pada bagian nats yang kita telah baca tadi disebutkan bahwa rindu pada kediaman Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan-persoalan dalam diri kehidupan, tetap memiliki satu rasa rindu pada kediaman Tuhan. Apa yang menjadi satu ingat-ingatan dalam diri dan kehidupan penulis kitab Mazmur ini? Dikatakan bahwa ini adalah kerinduan orang yang percaya. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak memiliki kerinduan seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur pasal yang 84 ini, maka bisa dipertanyakan kembali. Benarkah orang itu mempercayakan diri hidupnya kepada Tuhan? Karena tidak ada inisiatif dalam hati hidupnya, rindu pada kediaman Tuhan. Disebutkan dalam ayat yang kedua di sana, betapa disenanginya. Tempat kediaman Tuhan merupakan tempat yang disenangi. Tempat kediaman Tuhan merupakan tempat yang sangat disenangi. Bagaimana pemikiran kita? Bagaimana pendapat kita? Apakah kediaman Tuhan merupakan tempat yang disenangi? Kalau kita belum memiliki satu pemahaman bahwa tempat kediaman Tuhan adalah satu tempat yang disenangi, maka apa yang terjadi? Bangun tidur, apa kesenangannya? Setelah bangun tidur melakukan apa yang menjadi kesenangannya? Kemudian melakukan apa lagi? Melakukan apa lagi? Melakukan apa lagi? Bukan rindu rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangun tidur mencari Tuhankah? Mencari kediaman Tuhankah? Mencari hadirat Tuhankah?
orang mau mencari, menikmati hadirat Tuhan, kalau orang itu tidak menyenanginya, maka orang itu tidak akan bisa memiliki satu kerinduan. Kunci yang pertama adalah orang itu harus menyenangi rumah Tuhan. Kenapa seseorang bisa menyenangi? Karena seseorang tahu apa yang dilakukan di sana dan dengan siapa seseorang itu melakukan satu kontak komunikasi yang tidak lain dan tidak bukan adalah dengan Tuhan yang adalah Allah dan Raja. Disebutkan kembali bahwasanya itu merupakan tempat yang disenangi. Bahkan penulis kitab Mazmur di sana menyebutkan bagaimana mencoba untuk menggambarkan tentang kesenangannya terhadap rumah Tuhan dan mencoba untuk memperbandingkan bahwa di rumah Tuhan, di bait Allah yang diketahui oleh penulis kitab Mazmur ini, di sana ada burung pipit membuat sarang, tinggal di sana. Burung melayang-layang membuat sarang di sana, bahkan beranak pinak di sana. Dan bahkan sampai di misbah-misbahmu ya Tuhan, burung layang-layang ada di sana, menaruh anak-anaknya. Kerinduan penulis kitab Mazmur terhadap rumah Tuhan luar biasa. Kerinduan penulis kitab Mazmur terhadap bait Tuhan luar biasa. Sampai mencoba untuk memperbandingkan dirinya yang baru memiliki satu kerinduan, tetapi burung pipit sudah ada di sana, tetapi burung melayang-layang membuat beranak pinak di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Mazmur rindu untuk di sana. Bahkan kerinduan yang kita boleh lihat dan kita telah baca tadi di dalamnya adalah bahwa penulis kitab Mazmur ini kerinduannya seperti jiwa yang hancur. Kerinduan pemazmur ini sungguh teramat sangat, sampai mengatakan seperti jiwa yang hancur. Rasanya jiwa ini hancur, merindukan untuk ada di sana, merindukan satu fellowship yang indah terbangun, terjadi di sana. Jiwa yang hancur yang ditunjukkan oleh penulis kitab Mazmur ini adalah sungguh-sungguh jiwa yang hancur yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur ini adalah satu kesungguhan yang luar biasa terhadap apa yang dulu pernah dilakukan, terhadap apa yang dulu pernah dikerjakan di tempat itu. Dan penulis kitab Mazmur menyebutkan bahwa dia memiliki satu keintiman, dia memiliki satu
keintiman hubungan dengan Tuhan yang ditunjukkan dengan hati dan daging yang bersorak-sorai bagi Allah. Ini yang ada dalam kehidupan penulis kitab Mazmur. Manakala dia merindukan bait Allah, manakala dia merindukan keberadaan di bait Allah, adalah kerinduan hati dan daging yang bersorak-sorai. Inilah yang menjadi satu kerinduan mendalam dalam kehidupan penulis kitab Mazmur ini. Dan apa yang terjadi dalam diri dan kehidupan? Misalnya, kita adalah orang-orang yang merindukan bait Allah. Kita orang-orang yang merindukan suasana hadirat Tuhan. Kita yang selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Apa isi dari kerinduan itu? Apa motivasi? Apa yang melatar belakangi kerinduan kita berada di dalam bait-Nya Tuhan dan juga selalu bersama-sama dengan Tuhan? Maka ini menjadi satu pelajaran bagi dalam hidup kita, bahwa penulis kitab Mazmur pasal yang ke-84 ini menyampaikan kerinduannya adalah hati dan dagingnya. Hati dan dagingnya apa? Bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi siapa? Bagi Allah. Bersorak-sorai bagi Allah, daging dan hatinya murni betul. Bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan hatinya, di mana pemuasan keinginan hati itu bertujuan pada satu keegoisan yang didapat, kemuliaan yang didapat. Bukan. Tetapi pada bagian ini disebutkan dengan jelas bahwasanya kerinduan pemazmur untuk berada di dalam bait-Nya Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, adalah pemazmur ini memiliki satu keintiman hubungan yang luar biasa. Pemazmur ini murni ingin bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Bukan bersorak-sorai untuk kita, bukan bersorak-sorai untuk kekuatan kita, kemegahan kita, bukan. Tetapi bersorak-sorai untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, rindu pada kediaman Tuhan yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Penulis kitab Mazmur menyampaikan dalam tulisan yang berikutnya adalah tentang kebahagiaan yang didapati oleh orang percaya, oleh orang yang merindukan bait-Nya Tuhan. Sebelum masuk hal yang kedua, maka yang menjadi satu penerapan dalam hidup kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Adakah kerinduan kita untuk berada di bait-Nya Tuhan? Meskipun permasalahan-persoalan datang silih berganti. Sekali lagi, biarkanlah pribadi lewat pribadi yang mengaku percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, harus merasakan satu keintiman hubungan yang telah terjalin, sedang dan terus terjalin dengan Tuhan. Keintiman hubungan dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak memiliki satu keintiman hubungan dengan Tuhan, maka orang itu tidak akan bisa menyenangi, atau bahkan merindukan, atau bahkan dengan jiwa yang hancur, orang tidak akan menggubris apapun tentang bait-Nya Tuhan. Situasi kondisi yang terjadi sekarang ini, mungkin orang tidak bisa
datang beribadah ke gereja. Dan pantauan-pantauan terbatas. Apakah seseorang itu membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan? Paling tidak, kalau kegiatan-kegiatan tidak terhambat oleh adanya COVID-19, ibadah hari Minggu, ibadah tengah minggu, ataupun perkunjungan terjadi di sana. Jadi setidak-tidaknya ada satu pantauan. Tetapi saat ini, di mana keadaan tidak ada yang saling mengetahui di antara satu dengan yang lainnya tentang apakah orang itu rindu pada rumah Tuhan atau tidak. Sekali lagi, yang tahu adalah pribadi lepas pribadi. Buat misbah keluarga, buat fellowship di sana, sehingga situasi keadaan yang membatasi orang untuk bersekutu dengan yang lainnya masih tetap terjalin dalam kelompok keluarga. Amin. Ini adalah salah satu cara untuk kita mempertahankan diri sebagai orang percaya yang terus rindu akan rumah Tuhan, bait Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam hal yang berikutnya yang saya sampaikan adalah bahwasanya yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur dalam pengalamannya sebagai orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Allah adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang dia dapat, kebahagiaan yang mereka dapatkan bagi orang yang percaya, bagi orang yang merindukan rumah Tuhan, kediaman Tuhan, fellowship yang indah dengan Tuhan, keintiman yang indah dengan Tuhan. Dikatakan dalam nats yang berikutnya, kebahagiaan orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Tuhan, yang kekuatannya adalah Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disebutkan orang yang memuji-muji Tuhan, orang yang ada diam bergumul di rumah Tuhan, memiliki, mendapatkan, dan merasakan kebahagiaan. Ini sudah pasti. Pengalaman penulis kitab Mazmur ini disampaikan kepada para pembaca. Apa alasannya? Alasan yang ditulis oleh penulis kitab Mazmur ini adalah bahwasanya manakala melewati lembah Baka, manakala orang-orang Israel mencoba untuk berziarah ke bait Allah, melewati satu lembah Baka di mana di sana semak duri yang muncul di sana dan sulit untuk mendapatkan air karena ada di satu lembah dan sumur itu teramat dalam dan susah untuk didapat air yang bisa menyegarkan dahaga orang yang haus. Tetapi disebutkan bahwa di dalam lembah Baka, apa yang terjadi? Mereka membuatnya menjadi mata air. Hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan di sana disebutkan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman ini ditulis oleh penulis kitab Mazmur, bahwasanya satu kebahagiaan luar biasa yang didapat oleh orang-orang yang merindukan kediaman Tuhan.
disebutkan lembah Baka di sana, yang bisa menggambarkan dalam kehidupan orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan saat ini adalah permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Tetapi orang itu tetap merindukan, orang itu tetap menyenangi rumah Tuhan. Ada berbagai macam hal yang menghalang-halangi seseorang untuk berada, berdiam di rumah Tuhan. Tetapi disebutkan di sana bahwasanya orang yang memiliki kerinduan dan menyenangi rumah Tuhan membuat kegersangan itu, membuat keadaan yang tidak enak itu menjadi sumber mata air. Amin. Bagi siapa? Bagi yang lainnya. Ini yang terjadi. Manakala mereka memuji, manakala mereka menikmati satu keintiman hubungan dengan Tuhan, permasalahan-persoalan yang terjadi, apakah membuat mereka undur daripada Tuhan? Tidak. Tetapi disebutkan di sana adalah bahwa mereka menjadikan semuanya itu mata air yang menyegarkan, yang mengubah kegersangan yang ada di kanan kiri, muka belakang orang-orang yang rindu dan menyenangi rumahnya Tuhan. Dalam kehidupan kita, permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup, kita berada dalam keluarga yang terkecil. Kita mau datang kepada Tuhan. Ayo kita berfellowship dengan Tuhan. Berbagai macam hambatan. Ada yang aku punya rencana ini, aku punya rencana ini, aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. Bahkan keadaan situasi pun juga sering membuat orang yang mau mengajak berfellowship dengan Tuhan dalam batasan rumah tangga, mungkin ada yang membuat masalah kecil, dan hal itu membuat tidak damai. Tetapi kalau seseorang lebih menyenangi rumah Tuhan, lebih merindukan rumah Tuhan, yakin dan percayalah, permasalahan, tantangan-tantangan untuk menghampiri hadirat Tuhan akan bisa terselesaikan dan bisa mengajak setiap anak-anak, anggota keluarga kita untuk menikmati fellowship yang indah dengan Tuhan, menjadi berkat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita sebagai orang yang percaya, kerinduan kita, kecintaan kita terhambat oleh permasalahan yang sepele. Bukan menyepelekan permasalahan, bukan mengecilkan persoalan yang Bapak Ibu, saudara dan saya alami, bukan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, semua orang punya permasalahan, semua orang punya persoalan dan tantangan hidup. Tetapi bagaimana seseorang itu menaruh semua dan diperbandingkan dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan, kerinduan pada satu persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Jangan sampai permasalahan menggeser
persoalan menggeser. Karena disebutkan di sana adalah kemenangan orang percaya terhadap permasalahan dan persoalan. Kemenangan yang didapatkan oleh orang percaya terhadap kesulitan dan tantangan. Sehingga penulis kitab Mazmur ini mengatakan, sungguh sangat bahagia, luar biasa orang yang merindukan rumah Tuhan. Karena mereka menikmati kebahagiaan. Bukan kebahagiaan dari dunia ini, tetapi kebahagiaan yang diberikan, yang disediakan oleh Tuhan, yang adalah Raja kita, yang adalah Bapa kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak, saya ingin menghimbau kepada kita sekalian untuk mencintai rumah Tuhan, merindukan rumah Tuhan lebih dari semuanya. Buat misbah di rumah, buat misbah di rumah, buat misbah di rumah. Hidupkan fellowship yang indah dengan Tuhan. Cari Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Itulah sesungguhnya yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa anak-anak saya mengatakan, Papa Mama tidak boleh pergi terlalu lama. Karena mereka apa? Menginginkan, menghendaki satu fellowship yang indah. Keadaan saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain terjadi. Demikian juga dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Manakala seorang rindu dan menyenangi rumah Tuhan, maka kebahagiaan yang luar biasa, tiada taranya, akan menjadi bagian orang-orang yang percaya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Setiap kami yang mengaku, setiap kami yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, maka biarkanlah ya Tuhan, Engkau yang adalah Bapa kami, menemui setiap kami di dalam menunjukkan kerinduan dan kecintaan kami kepadamu. Di dalam keluarga lepas keluarga yang boleh terjadi dimanapun anak-anakmu berada. Sungguh Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau berkati. Biarkanlah misbah keluarga boleh terjadi dimanapun. Keluarga lepas keluarga Kristen berada, boleh menikmati satu fellowship yang indah dengannya, sehingga kebahagiaan mereka boleh terima, kebahagiaan boleh mereka dapatkan, rasakan, karena Tuhan serta atas setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami berdoa kepadamu terus untuk bangsa dan negara kami tercinta mengatasi situasi kondisi COVID-19. Tuhan, kami sungguh menyerahkan pemerintahan negeri kami. Tuhan, Engkau menolong. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat negeri ini yang beberapa waktu lalu dihantam bencana gempa. Kami sungguh memasrahkan. Biarkanlah ya Tuhan,
penghiburan, penguatan yang daripadamu boleh nyata atas rekan-rekan kami yang ada di daerah Maluku Utara. Terpujilah namamu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anakmu dalam berbagai macam beban pergumulan yang ada. Pergumulan kesehatan, Tuhan, Engkau menolong. Engkau yang menguatkan. Engkau yang akan memberikan satu penguatan ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan satu pemulihan yang daripadamu. Apapun yang dirasa di dalam anggota tubuh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga mohon berkah yang daripadamu untuk rekan-rekan kami yang bergumul untuk keharmonisan hubungan dalam lingkup keluarga, dalam lingkup masyarakat yang ada, dan juga dalam lingkup pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati. Biarkan keharmonisan yang daripadamu boleh nyata atas mereka. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk pergumulan perekonomian. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami berpasrah hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Raja kami. Engkau juga adalah Bapa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami semuanya untuk mendapatkan, menikmati satu kebangunan dalam hal perekonomian. Tuhan, Engkau memberkati. Dan saat ini Tuhan, kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Kiranya segala berkah campur tangan yang dari Allah Bapa di surga nyata serta atas kami sekalian. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta pohon melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus nyata memimpin menangis genap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menyebut kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selalu rindukan berada di rumah Tuhan untuk menikmati hubungan yang ini. Haleluya. Amin.